Halo, saya Becupian Sinaga. Saya sekolah di SMA 1 Kabupaten Tangerang. Saya kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya mau menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu Parazoa dan Eumetazoa. Parazoa adalah kingdom yang belum membentuk jaringan, sedangkan Eumetazoa adalah kingdom yang sudah membentuk jaringan. Contoh pada Parazoa yaitu Porifera. Lalu contoh pada Eumetazoa ada Chordata, Echinodermata, ada Arthropoda, ada Nematoda, Annelida, Mollusca, Platelmintes, lalu ada Cnidaria. Lalu kita masuk ke ciri umum Animalia. Ciri umum Animalia ada yang pertama multiseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga heterotrof, yang keempat bergerak aktif, yang kelima tidak memiliki dinding sel. Jika dilihat dari ada tidaknya vertebrate, Animalia dibagi menjadi invertebrate dan vertebrata. Ciri invertebrate yang pertama ada simetri tubuh, lapisan tubuh, dan reproduksi. Simetri tubuh pada Porifera yaitu radial atau asimetris. Lalu lapisan tubuh pada Porifera yaitu diploblastik. Lalu reproduksi pada Porifera yaitu seksual dan aseksual atau bertunas dan fragmentasi. Lalu yang kedua, simetri tubuh pada Coelenterata adalah radial. Lapisan tubuh pada Coelenterata adalah diploblastik. Lalu reproduksi pada Coelenterata adalah seksual dan aseksual atau sebagian mengalami metagenesis. Yang ketiga, ada Platyhelminthes. Simetri tubuh pada Platyhelminthes adalah bilateral. Lalu pada lapisan tubuh pada Platyhelminthes adalah triploblastik. Reproduksi pada Platyhelminthes yaitu seksual atau hermaprodit dan aseksual atau fragmentasi. Yang keempat ada Nemathelminthes. Simetri tubuh pada Nemathelminthes itu bilateral. Lalu lapisan tubuh pada Nemathelminthes itu triploblastik. Lalu reproduksi pada Nemathelminthes itu adalah seksual atau hermaprodit. Yang kelima ada Annelida. Simetri tubuh pada Annelida adalah bilateral. Lalu lapisan tubuh pada Annelida itu triploblastik. Lalu reproduksi pada Annelida itu seksual atau hermaprodit. Yang keenam Molucca. Simetri tubuh pada Molucca adalah bilateral. Lapisan tubuh pada Molucca itu triploblastik. Lalu yang reproduksi pada Molucca adalah seksual. Yang ketujuh Arthropoda. Simetri tubuh pada Arthropoda adalah bilateral. Lapisan tubuh pada Arthropoda juga triploblastik sama seperti sebelumnya. Lalu reproduksinya pada Arthropoda itu seksual. Lalu yang ke-8 ada Echinodermata. Simetri tubuh pada Echinodermata adalah larva. Pada larva itu bilateral. Lalu saat dewasa, simetri tubuh pada Echinodermata itu adalah radial. Lapisan tubuh pada Echinodermata itu ada triploblastik. Reproduksi Echinodermata adalah seksual dan aseksual atau fragmentasi. Lalu masuk ke ciri umum vertebrata. Ciri umum vertebrata yang pertama adalah memiliki tulang belakang. Lalu otaknya dilindungi tulang tengkorak atau kranial. Yang ketiga memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Yang keempat bentuk tubuh simetris bilateral. Yang kelima organ tubuh sudah tersepsilasi dengan baik. Vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan antara 5 kelas itu. Dilihat dari bagian tubuh, permukaan tubuh, alat pernapasan, suhu tubuh, ruang jantung, sistem peredaran darah, fertilisasi, lalu yang terakhir reproduksi. Yang pertama, bagian tubuh. Bagian tubuh pada Pisces memiliki kepala, badan, dan ekor.
Lalu pada amfibi, bagian tubuhnya kepala, badan, dan ekor. Lalu pada reptil, bagian tubuh reptil ada kepala, leher, badan, dan ekor. Lalu pada aves, bagian tubuhnya ada kepala, leher, badan, dan ekor sama seperti sebelumnya. Lalu pada mamalia juga, mamalia memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, badan, dan ekor. Lalu masuk ke permukaan tubuh. Pisces memiliki permukaan tubuh yang bersisik dan berlendir. Lalu amfibi memiliki permukaan tubuh kulit lunak, berkelenjar, dan selalu basah. Lalu pada reptil, reptil memiliki permukaan tubuh yang tertutup sisik yang mengandung keratin. Pada aves, permukaan tubuhnya tertutup bulu. Lalu pada mamalia, permukaan tubuhnya seperti permukaan kulit berambut. Lalu masuk ke alat pernapasan. Alat pernapasan pada Pisces yaitu insang. Lalu amfibi alat pernapasannya paru-paru dan kulit. Lalu alat pernapasan pada reptil yaitu paru-paru. Alat pernapasan pada aves sama seperti reptil yaitu paru-paru. Lalu alat pernapasan pada mamalia juga sama seperti sebelumnya yaitu paru-paru. Lalu masuk ke ruang jantung. Ruang jantung pada Pisces ada 2 ruang. Yang pertama atrium, lalu satu lagi ventricle. Lalu pada amfibi, ruang jantungnya ada 3 ruang, 2 atrium, 1 ventricle. Lalu pada reptil, ruang jantungnya ada 4 ruang, 2 atrium, 2 ventricle sekat, antar ventricle belum sempurna. Lalu pada aves, ruang jantungnya ada 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventricle. Lalu di mamalia, ruang jantungnya ada 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventricle juga. Lalu masuk ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada Pisces yaitu tunggal. Lalu pada amfibi, sistem peredaran darahnya ganda. Reptil, sistem peredaran darahnya sama seperti amfibi yaitu ganda. Aves juga sama yaitu ganda. Mamalia juga sama, ganda. Masuk ke fertilisasi. Fertilisasi pada Pisces yaitu eksternal. Amfibi juga eksternal fertilisasinya. Lalu reptil fertilisasinya internal. Aves fertilisasinya internal juga. Lalu mamalia fertilisasinya internal juga. Lalu masuk ke reproduksi. Reproduksi pada Pisces ada 3 yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Pada amfibi reproduksinya hanya ovipar. Lalu pada reptil reproduksinya ada 2 yaitu ovipar dan ovovivipar. Lalu di aves reproduksinya hanya ovipar dan mamalia reproduksinya hanya vivipar. Sekian penjelasan kingdom Animalia dari saya.